Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita lanjut ya teman-teman materinya, yaitu pada modul 4 unit 3 menjaga warisan bumi. Yang pertama ada pembentukan tanah. Tanah itu apa sih teman-teman? Tanah adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan bantuan anorganik atau batuan induk, sisa organisme, air, dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Tanah terbentuk oleh tenaga oksigen, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Yang pertama ada proses pembentukan tanah. Secara umum, proses terbentuknya tanah terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu dimulai dari proses pelapukan batuan, dilanjutkan proses pelunakan struktur, setelah itu munculnya tumbuhan perintis atau mikroorganisme sebagai pengurai tanah, dan yang terakhir adalah proses penyuburan oleh sisa-sisa organisme maupun reaksi unsur kimia dalam tanah. Pembentukan tanah secara terstruktur tersusun secara berlapis. Lapisan tanah tersebut dinamakan horizon tanah. Horizon yang menyusun profil tanah berturut-turut dari atas ke bawah adalah horizon O, A, B, C, dan D. Keterangan gambar horizon sebagai berikut, yaitu horizon O. Horizon O merupakan horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Horizon B merupakan horizon yang terbentuk dari proses penimbunan atau eluviasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon A. Horizon C tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Horizon D yaitu horizon yang tersusun atas batuan keras yang belum terlapukan. Struktur tanah memiliki bentuk yang berbeda-beda, yaitu A. Lempeng, granuler, dan remah. Struktur tanah berbentuk lempeng yang ditemukan pada horizon A. Prisma atau prosmatik ditemukan pada horizon B di daerah iklim kering. Lalu yang C ada tiang atau kolomnar. Tiang ditemukan pada horizon B pada daerah iklim kering. Kumpul bersudut atau angular blocky ditemukan pada horizon B di daerah iklim basah. E ada gumpal membulat atau subangular blocky ditemukan pada horizon B di daerah iklim basah. Lalu yang kedua ada faktor-faktor pembentukan tanah. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Antara lain, yang pertama ada iklim. Iklim mempunyai peran penting dalam pembentukan tanah. Unsur iklim paling dominan dalam mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah suhu dan curah hujan. Yang B ada organisme atau vegetasi dan jasa training. Pengaruh tersebut antara lain membuat proses pelapukan, yaitu pelapukan organik, membantu proses pembentukan humus dari sisa-sisa organisme yang membusuk, jenis vegetasi yang mempengaruhi sifat-sifat tanah. Kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Yang C ada bahan induk. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Yang D ada topografi atau relief. Daerah yang memiliki topografi miring dan membukit, maka lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi. Sebaliknya, daerah yang datar, maka lapisan tanahnya lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi. Lalu yang E ada waktu. Semakin lama, tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan dan erosi, sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti batuan-batuan keras. Lalu B, mengelola tanah untuk kesejahteraan. Yang pertama ada jenis-jenis tanah di Indonesia. Sebagian besar tanah di Indonesia merupakan tanah vulkanis, tapi jenisnya sangat beraneka ragam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tanah gambut atau tanah organosol. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rumput rawa. Ciri dan sifatnya yaitu warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu, lempung, tidak berstruktur, kandungan organik lebih dari 30%, umumnya bersifat sangat asam, kandungan unsur haranya rendah. Tanah gambut dibedakan menjadi 3, yaitu gambut ombrogen, gambut topogen, dan gambut pegunungan. Lalu yang B ada aluvial. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium yang diindahkan. Tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lengket, pH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Lalu ada regosol. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon, tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk, material vulkanik, proklatis atau pasir pantai. Yang D ada litosol, tanah mineral yang sedikit mempunyai perkembangan profil. Batuan induknya merupakan bahan beku atau batuan sedimen keras. Kedalamannya tanah dangkal
lebih dari 30 cm, bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk atau outcrop. Lalu ada latosol. Jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon. Kedalamannya dalam tekstur lampung, struktur remah hingga mengumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat, merah hingga kuning. Lalu ada grumusol, tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil agak tebal, tekstur lampung berat, struktur keras atau granular, dilapisi atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah. Konsistensi bila basah sangat lekat dan pastil, bila kering sangat keras dan tanah retak-retak. Umumnya bersifat alkalis, kejenuhan biasa, dan kapasitas absorb tinggi, permeabilitas lambat dan peka erosi. Lalu yang G, ada pedsol. Jenis tanah ini telah mengalami perkembangan profil susunan horizon terdiri atas horizon albik atau A2 dan spodik B2H yang jelas. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 200 mm atau tahun tanpa bulan kering. Lalu H, ada andosol, jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil sulum agak tebal, warna agak coklat kelabuan hingga hitam, kandungan organik. Tanah ini berasal dari batuan induk, abu atau tuff vulkanik. Lalu yang kedua ada pemanfaatan tanah. Jenis tanah ada karakteristik dan pemanfaatan tanah untuk tanaman. Yang pertama ada gambut atau organosol. Jenis tanamannya sesuai untuk tanaman rawa. Lalu ada aluvial. Jenis tanamannya sesuai, yaitu sangat cocok untuk padi, jagung, tembakau, dan palawija. Lalu yang ketiga ada regosol. Cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian seperti padi, kelapa, tembakau, dan sayuran. Litosol tidak baik untuk semua tanaman. Tumbuhan yang cocok itu biasa hidup di semak-semak. Lalu latosol baik untuk tumbuhan semak. Grumusol baik di tanaman kayu keras seperti jati. Pedsol semak berlukar. Dan andosol cocok untuk segala jenis tanaman. Lalu yang C ada konservasi tanah. Konservasi tanah itu apa sih teman-teman? Konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat pengangguran yang berlebihan, salinisasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi lainnya. 1. Penyebab kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perusakan hutan. Akibat hutan yang rusak dapat mengurangi daya resap tanah dan mengurangi kemampuannya dalam menampung dan menahan air. Yang B, ada proses kimiawi air hujan. Yang C, proses mekanis air hujan. Air hujan yang turun sangat deras dapat mengikis dan menggores tanah di permukaannya, sehingga bisa terbentuk selokan. Yang D, ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia dapat mengolah lahan atau tanah yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, dapat mempercepat rusaknya tanah. Lalu yang kedua, dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan. Kerusakan tanah yang utama adalah akibat erosi. Erosi tidak hanya menyebabkan kerusakan tanah di tempat erosi, tapi juga kerusakan-kerusakan di tempat lain, yaitu hasil-hasil erosi tersebut dinapkan. Yang A, ada kerusakan di tempat terjadi erosi. Hilangnya sebagian tanah ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Penurunan produktivitas tanah, kehilangan unsur hara yang diperlukan tanaman, kualitas tanaman menurun, laju infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang, struktur tanah menjadi rusak, lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengolah tanah. Lalu erosi gully dan tebing atau longsor. Yang terakhir ada pendapatan petani berkurang. Lalu kerusakan di tempat penerima hasil erosi. Erosi dapat juga menyebabkan kerusakan di tempat penerima hasil erosi. Proses mekanisme air hujan. Air hujan yang turun sangat deras dapat mengikis dan menggores tanah di permukaannya sehingga bisa terbentuk selokan. Pengendapan bahan-bahan tanah berikut senyawa-senyawa kimia yang kandungannya dapat dikatakan sebagai polusi atau pencemaran di tempat tersebut. Polusi sedimen adalah pengendapan bahan-bahan yang tererosi ke tempat lain. Pengendapan ini dapat menyebabkan hal berikut. Pendangkalan sungai, tanah-tanah yang subur kadang-kadang menjadi rusak. Apabila digunakan untuk air minum, maka air yang kotor itu perlu lebih banyak biaya yang membersihkannya. 4. Air yang keruh dapat mengurangi fotosintesis dari tanaman air. Yang 5. Perubahan-perubahan dalam jumlah bahan yang diangkut mempengaruhi keseimbangan sungai tersebut. Kadang-kadang populasi sedimen dapat mempunyai pengaruh baik. Yang D, ada polusi kimia dari pupuk. Apa sih polusi kimia dari pupuk itu? Polusi kimia dari pupuk merupakan polusi unsur-unsur hara tanaman. Tanah-tanah yang dipindahkan oleh erupsi pada umumnya
mengandung unsur hara lebih tinggi daripada tanah yang ditinggalkan. Ada beberapa akibat polusi kimia tanah, antara lainnya sebagai berikut. Polusi unsur hara, N nitrat atau P fosfor pada sungai irigasi. Polusi nitrat pada air minum dapat membahayakan kesehatan. Polusi unsur hara di danau dapat mengganggu keseimbangan biologis danau yang tadinya miskin unsur hara atau oligotropik, diperkaya dengan unsur P dan unsur hara lainnya sehingga kesuburannya meningkat menjadi sedang, mesotropik, dan seterusnya menjadi subur atau eutropik. Lalu ada polusi kimia oleh bahan-bahan pestisida. Pestisida dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pestisida yang mudah larut atau hancur dan pestisida yang suka hancur. Golongan yang suka hancur atau larut merupakan polusi pestisida yang utama. Di samping sukar larut, jenis pestisida ini diserap oleh butir-butir tanah halus seperti halnya unsur P sehingga lebih banyak terangkut ke tempat lain bersama tanah yang tererosi. Lalu yang ketiga, usaha mengurangi erosi tanah. Erosi merupakan proses penghancuran tanah atau detached, dan kemudian tanah tersebut dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan angin, air, laser, atau gravitasi. Mengingat pentingnya tanah baik itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka pelestariannya. Metode pengawetan tanah pada umumnya dilakukan untuk melindungi tanah dari curah langsung air hujan, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, mengurangi runoff atau aliran air di permukaan tanah, meningkatkan stabilitas agregat tanah. Ada 3 metode pengawetan tanah, yaitu metode vegetatif, metode mekanik atau teknik, dan metode kimia. Yang pertama ada metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanam vegetasi atau tumbuhan pada lahan yang dilestarikan. Metode ini sangat efektif dalam pengontrol erosi. Ada beberapa cara pengawetan tanah melalui metode vegetatif, yaitu penghijauan, ada reboisasi, penanaman secara kontur, penanaman tumbuhan penutup tanah, penanaman tanaman secara berbaris, dan penggiliran tanaman. Lalu ada metode mekanik atau teknik. Metode mekanik atau teknik adalah metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran pemurukan atau runoff, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan tidak merusak. Beberapa cara yang umum dilakukan pada metode mekanik antara lain sebagai berikut, yaitu pengolahan tanah menurut garis kontur atau kontur village, pembuatan tanggul guludan atau pematang bersaluran, yaitu dalam pembuatan tanggul sejajar dengan kontur, pembuatan teras atau terasering, yaitu membuat teras-teras tangga-tangga pada lahan miring dengan lereng yang panjang. Yang keempat, pembuatan saluran air atau drainase. Saluran pelepasan air ini dibuat untuk memotong lereng panjang menjadi lereng yang pendek sehingga aliran dapat diperlambat dan mengatur aliran sungai ke mengatur aliran air sampai ke sungai. Yang C, metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan kemantapan agregat atau struktur tanah. Penggunaan bahan-bahan kimia ini untuk pengawetan tanah belum banyak dilakukan, walaupun cukup efektif tetapi biayanya mahal. Sekarang ini umumnya masih dalam tingkat percobaan. Beberapa jenis bahan kimia yang sering digunakan yaitu dengan tujuan untuk antara lain bitumen dan kirilum. Emulsi dari bahan kimia tersebut dicampur dengan air kemudian disemprotkan ke tanah. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.